materi tentang berbagai model-model evaluasi program pembelajaran dan pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pembelajaran. Jadi, evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menentukan efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu program. Dalam praktiknya, terdapat berbagai model evaluasi program yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan konteks evaluasi. Jadi, berikut ini adalah berbagai model evaluasi program yang umum digunakan. Yang pertama adalah model goal-oriented atau model yang berorientasi pada tujuan. Jadi, model ini mengevaluasi program berdasarkan apakah tujuan yang dirumuskan dari awal tercapai atau tidak. Jadi, fokus utama dari model ini adalah untuk mengevaluasi hasil akhir dari tujuan yang ditetapkan. Yang kedua adalah model CIPP. Model ini mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama ada konteks atau kebutuhan program, yang kedua ada input atau perencanaan dan sumber daya, dan yang ketiga ada proses atau pelaksanaan program, dan yang keempat ada produk atau hasil dari program. Model ini cocok untuk perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah model contingency atau state. Jadi, model contingency atau state evaluasi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada kondisi sebelum program, misalnya sumber daya. Yang kedua ada kegiatan atau proses pelaksanaan, dan yang ketiga adalah hasil atau dampaknya. Dan model yang berikut adalah model goal free. Jadi, evaluator tidak diberitahu tujuan program, fokus pada semua efek nyata baik yang diinginkan atau tidak. Model yang berikut adalah Kirkpatrick, digunakan khusus untuk evaluasi pelatihan, terdiri dari 4 level, yaitu yang pertama reaction, apakah peserta puas, yang kedua learning, apakah yang mereka pelajari, dan yang ketiga behavior atau apakah terjadi perubahan perilaku, dan yang keempat adalah results atau apakah ada dampak bagi organisasi. Model yang berikut adalah model logic model. Model ini memvisualisasikan alur logis dari program, dari input ke aktivitas, ke output, ke outcome, dan ke input. Yang berikut adalah model utilization, evaluasi yang difokuskan pada kebutuhan program. Hasil evaluasi, evaluator bekerja sama dengan stakeholder atau agar hasil evaluasi benar-benar digunakan. Yang berikut adalah model responsif. Model ini menyesuaikan evaluasi dengan isu dan nilai yang dianggap penting oleh stakeholder, cocok untuk konteks yang lebih kompleks. Baik, materi yang kedua adalah pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi program pembelajaran. Jadi, evaluasi program pembelajaran adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi secara sistematis untuk menilai efektivitas program pembelajaran, mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Yang ketiga, memberi masukan untuk peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. Yang berikut tujuan dari evaluasi program pembelajaran. Jadi, tujuan yang pertama adalah formatif, untuk perbaikan program selama proses berlangsung. Tujuan yang kedua adalah sumatif. Tujuan ini untuk menentukan keberhasilan akhir dari program. Tujuan yang ketiga diagnostik. Jadi, tujuan ini untuk mengetahui hambatan atau kebutuhan khusus. Dan yang berikut adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Dan yang berikut, mengapa pemilihan model evaluasi penting. Jadi, model ini penting karena setiap program pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda, sumber daya yang bervariasi, stakeholder yang berbeda, dan karakteristik peserta didik yang unik. Jadi, pemilihan model yang tepat memastikan hasil evaluasi lebih relevan, lebih efektif, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikut pertimbangan dalam memilih model evaluasi. Yang pertama adalah
tujuan evaluasi. Jadi itu dia bersifat formatif atau sumatif. Yang kedua ada tahap program atau perencanaan, pelaksanaan, atau hasil yang dicapai. Yang berikut adalah jenis data yang dibutuhkan. Ada data kuantitatif, kualitatif, atau keduanya. Yang berikut kebutuhan penggunaan hasil evaluasi. Jadi bisa guru, kepala sekolah, atau Pemda. Yang berikut ketersediaan waktu dan sumber daya. Dan yang berikut atau yang terakhir adalah kompleksisasi program pembelajaran. Baik, demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.